Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani NIM 2019-31017 kelas A semester 6 akan memaparkan movie yang bertema Stop Bullying. Apa itu bullying? Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat dengan tujuan menyakiti. Sebab-sebab bullying: yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, dorongan mendapatkan kepuasan. Yang ketiga, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Selanjutnya, sebab-sebab dari bullying. Yang keempat, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kelima, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dampak dari bullying: yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Jenis-jenis bullying: yang pertama, bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, dan penghinaan. Yang kedua, bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, dan meludahi. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Yang keempat, bullying elektronik atau siber merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, dan internet. Efek dari bullying: menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka. Ketakutan dan trauma emosional yang diderita si korban dapat memicu kecenderungan untuk putus sekolah. Faktor penyebab bullying: yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor kepribadian. Yang ketiga, faktor sekolah. Dampak negatif dari bullying: prestasi belajar menurun, fobia sekolah, gelisah, sulit tidur, gangguan makan, menyendiri, mengucilkan diri, sensitif, lekas marah, agresif, dan bersifat kasar pada orang lain. Contoh, pada kakak atau adik, bahkan orang tua. Depresi, hasrat bunuh diri. Atau data dari Jepang dinyatakan 10% korban bullying mencoba bunuh diri. Rendahnya kepercayaan diri dan merasa terisolasi dalam pergaulan. Dampak positif bullying: yang pertama, mempunyai fisik mental yang kuat. Yang kedua, lebih proaktifkan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, bisa mengontrol emosi dengan baik. Yang keempat, lebih percaya diri. Yang kelima, timbul rasa setia kawan yang tinggi. Yang keenam, timbul keinginan belajar dengan giat. Ciri orang yang membuli: 1. Suka memanfaatkan orang lain. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, hanya peduli pada keinginan sendiri. Yang keempat, haus perhatian. Yang kelima, suka mendomisili orang lain. Ciri anak yang dibully: yang pertama, anak baru di lingkungan itu. Yang kedua, anak termuda atau yang paling kecil. Yang ketiga, anak yang tidak mau berkelahi. Yang keempat, anak yang pernah mengalami trauma. Yang kelima, anak yang pemalu. Cara mencegah bullying: yang pertama, hindari bawaan barang-barang mahal. Yang kedua, hindari tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cari masalah dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan ikut-ikutan melakukan perbuatan bullying.
Cara melawan pelaku bullying: yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Yang kedua, bersikap tenang pada saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, melakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Yang keempat, laporkan pada guru BK. Penyebab timbulnya perilaku bullying: kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya. Peran guru dalam mengatasi perilaku bullying: sebagai orang yang membimbing atau yang memberi nasihat dan mengarahkan serta membina siswa sehingga dapat mengatasi kasus atau masalah yang terjadi mengenai bullying dan agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di sekolahan sehingga perilaku siswa bisa menjadi lebih baik. Ciri-ciri bullying: yang pertama, tidak matang secara emosional. Yang kedua, tidak mampu menjalani hubungan akrab. Yang ketiga, kurang kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, mood yang tidak konsisten. Yang kelima, mudah marah. Yang keenam, tidak memiliki rasa bersalah. Unsur-unsur bullying: perilaku yang menyebabkan seseorang atau siswa takut terisolasi, perilaku yang dilakukan berulang-ulang baik verbal, fisik, dan psikis yang menimbulkan powerless, adanya aktor yang superior dan inferior, perilaku yang dilakukan berdampak negatif. Dampak sekolah dengan adanya isu bullying: yang pertama, sekolah menjadi lingkungan yang dipenuhi rasa takut dan tidak hormat. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, siswa merasa insecure. Yang keempat, siswa tidak menyukai lingkungan sekolah. Yang kelima, siswa merasa bahwa guru dan karyawan di sekolah tidak peduli dengan mereka. Mengapa bullying sering terjadi di kalangan remaja? Karena kurangnya pengawasan dan bimbingan orang dewasa menjadi penyebab anak memilih hal yang negatif untuk melepas stres mereka. Maraknya geng atau kelompok pertemanan menjadi salah satu faktor adanya bullying di sekolah. Dampak bullying bagi kesehatan mental: dampak bullying terhadap kesehatan mental anak berpengaruh pada semangat korban yang menurun. Korban juga menjadi sakit hati. Selain itu, juga merasa bersalah terus menyeliputi korban, mengakibatkan korban lebih sering menyendiri, kepercayaan diri menurun, semangat hidup berkurang. Dampak bullying bagi perkembangan kognitif anak: bullying dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Perasaan takut yang ditimbulkan bullying bisa menyebabkan anak tidak berani mengungkapkan ide dan gagasan sehingga mengganggu perkembangan kognitifnya. Maraknya cyber saat ini: keamanan yang tidak segera diperbaiki dapat memberi cyber hacker sebuah akses yang mudah dapat masuk ke dalam sistem. Lakukanlah penetration testing secara rutin agar kerentanan keamanan dapat segera ditambal atau diperbaiki. 4 langkah mencegah tindakan cyberbullying. Yang pertama, tetapkan batas waktu layar dan kontrol akses ke internet. Yang kedua, mengajarkan anak cara menggunakan media sosial dengan cara yang sehat. Yang ketiga, jaga komunikasi agar tetap konsisten dan terbuka. Yang keempat, berikan respon yang bijaksana terhadap tindakan cyberbullying. Kesimpulan dari Stop Bullying:
Mencegah terjadinya bullying terhadap anak di lingkungan sekolah adalah solusi terbaik daripada menanggulangi akibat dari bullying. Maka dari itu, peran orang tua, sekolah, dan pendidikan lain di luar sekolah sebaiknya memfokuskan juga pembelajaran dan pemahaman kepada anak atas bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.